Salam olahraga. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti kabar kalian baik-baik kan? Oh ya, Pak Nur hari ini akan menjelaskan materi tentang salah satu nomor di atletik, yaitu tolak peluru. Sebelum itu anak-anak, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, sebelum dimulai, Bapak mengingatkan juga, jangan lupa ya selalu patuhi protokol kesehatan. Ya. Jangan lupa menggunakan masker ketika di luar, tapi ketika saat berolahraga jangan menggunakan masker ya. Karena apa? Ketika kalian menggunakan masker ketika berolahraga, itu akan mengganggu sirkulasi oksigen yang akan masuk ke tubuh kita. Dan ketika berolahraga disarankan untuk anak-anak untuk melakukan pemanasan dulu ya, biar tidak terjadi cedera pada kalian. Anak-anak, jangan lupa ya, siapkan peralatan tulis kalian untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini dengan Pak Nur. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini Pak Nur akan menjelaskan tentang materi atletik. Tahukah kalian anak-anak atletik itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, atletik itu disebut juga mother of sport, atau disebut juga dengan ibu dari semua cabang olahraga. Ayo, kenapa aku disebut dengan induk dari semua cabang olahraga? Ya, karena di materi atletik atau di cabang olahraga atletik, di sini terdiri dari beberapa atau terdiri dari gerak dasar dari semua cabang olahraga, yang terdiri dari jalan, lari, lempar, dan loncat. Anak-anak, Pak Nur akan menjelaskan lebih spesifik ya. Di dalam atletik ini dibagi dengan beberapa nomor. Yang pertama yaitu lari, lempar, sama loncat. Ya. Lari sendiri ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Baik anak-anak, sedangkan di nomor lompat terdiri dari beberapa, yaitu ada nomor lompat tinggi, lompat jangkit, lompat jauh, sama lompat galah. Untuk yang terakhir anak-anak, yaitu di nomor lempar ya. Di sini ada beberapa nomor, yaitu ada lempar cakram, ada lempar lembing, lempar martil, sama yang terakhir ada tolak peluru. Dari sekian yang sudah Pak Nur jelaskan, jangan lupa ya anak-anak untuk dicatat ya, biar kalian tidak lupa nanti. Anak-anak, lebih spesifik kali ini Pak Nur akan menjelaskan tentang tolak peluru. Apa sih yang membedakan tolak peluru dengan lempar martil, lempar cakram, dan lempar lembing? Ayo, apa yang membedakan? Ya, betul, cara melakukan. Untuk lempar atau tolak itu beda anak-anak gerakannya. Kalau lempar
gerak tubuh yang spesifik, yaitu yang digunakan adalah pergelangan tangan kita ini melakukan ayunan. Ini untuk lempar. Sedangkan untuk tolak, pergelangan tangan ini diam, yang mendorong adalah bahu dan siku digerakkan hingga membentuk lengan yang lurus. Ya, inilah yang membedakan tolak dengan lempar. Ya, anak-anak perlu kalian ketahui, untuk peluru sendiri ya yang digunakan beratnya sangat atau cukup berat anak-anak. Jadi ketika kalian menggunakan peluru yang untuk digunakan tolak peluru, jangan sampai kalian menggunakan bermain, karena ini cukup membahayakan untuk teman atau orang-orang sekitar kalian. Jadi berat untuk peluru yaitu untuk putra 5 kilo, sedangkan untuk putri 3 kilo. Baik anak-anak ya, Pak Nur ingatkan sekali lagi, ketika anak-anak melakukan gerakan tolak peluru, kalian harus lebih safety lagi ya ketika melakukan, karena peluru yang kita gunakan tidak ringan anak-anak, cukup berat ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu guru kalian ketika menjelaskan melakukan gerakan tolak peluru yang benar ya. Sekali lagi Pak Nur berikan contoh, yaitu beda antara lempar dan tolak. Kalau lempar, organ tubuh yang digunakan adalah pergelangan tangan, ini diayunkan, ini untuk melempar. Tapi untuk menolak atau tolakan peluru, yaitu peluru yang kita pegang, dipegang erat oleh jari jemari kita dengan ada atau wadah seperti ini kita megang ya, dan mendorong. Lah mendorong ini yaitu menggunakan bahu hingga sudut siku ini menjadi lurus. Nah, kalau kita melakukan lemparan dengan megang peluru yang berat tadi, kalau dengan melempar, nah ini sangat berbahaya. Karena apa? Akan cedera pada pergelangan tangan kalian. Oke anak-anak, jadi kalian harus lebih safety dalam melakukan materi gerakan tolak peluru yang benar. Baik anak-anak, jangan kemana-mana ya. Nanti di segmen kedua Pak Nur akan menjelaskan sarana prasarana yang digunakan saat melakukan tolak peluru. Jadi tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, segmen kedua ini Pak Nur akan menjelaskan rangkaian gerakan beberapa gaya yang ada di tolak peluru anak-anak ya. Tapi sebelum itu Pak Nur sedikit mereview di segmen 1 tadi bahwa peralatan yang digunakan yaitu berupa peluru. Lah, peluru yang di sini anak-anak, Pak Nur sudah membawa dua bentuk peluru seperti ini ya. Yang di sebelah kanannya Pak Nur ini peluru yang asli anak-anak ya, yang terbuat dari besi berat untuk anak laki-laki atau putra seberat 5 kg, untuk yang putri beratnya 3 kg. Sedangkan di sebelah kiri Pak Nur atau tangan kirinya Pak Nur ini yang Pak Nur buat dengan cara memodifikasi dari bola plastik yang diisi dengan adonan semen dan pasir. Atau kalau kalian tidak punya seperti ini, kalian bisa membuat dari kain yang dikumpulkan jadi satu, dibentuk seperti bola. Setelah itu dikaitkan dengan kantong plastik anak-anak. Bagaimana anak? Bisa ya membuat sendiri di rumah peluru yang kalian modifikasi sendiri. Oke, anak-anak, di segmen yang pertama Pak Nur sudah menjelaskan cara memegang peluru ya. Di segmen kedua ini Pak Nur akan sedikit mereview kembali cara memegangnya. Yang pertama anak-anak, cara megangnya, peluru kalian letakkan di telapak tangan kalian ya, seperti ini ya. Yang pertama, ibu jari dan kelingking berada pas kelihatan di depan seperti ini. Ini yang cara pertama, sedangkan jari yang lain mengikuti. Untuk cara yang kedua, ibu jari berada pada
pas ya, pas titik antara atau setengah dari peluru ini anak-anak, seperti ini ya, jadi pas setengahnya. Atau cara yang ketiga, ibu jari dan jari kelingking kalian bisa di belakang seperti ini. Nah ini bagian anak. Terus untuk meletakkan pelurunya anak-anak, yaitu antara bahu dan leher ya, tidak boleh ditempelkan bahu seperti ini, tapi menempel antara bahu dan leher seperti ini anak-anak ya. Baik anak-anak, di gerakan yang ada di tolak peluru ini Pak Nur akan menjelaskan dua gerakan yang digunakan oleh para atlet, yaitu satu gerakan ortodok atau gerakan samping, yang kedua atau gerakan off-ring atau membelakangi tolakan, arena tolakan. Anak-anak, setelah ini Pak Nur akan menyampaikan atau memberikan contoh cara gerakan ortodok atau tolakan menyamping dari arena tolakan. Anak-anak, ini merupakan lapangan tolak peluru ya. Ini berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak di rumah kalian bisa memodifikasi lingkaran seperti ini dengan cara membuat lingkaran dari tali ya. Diameternya tolakan ini ya sekitar 1,5 meter. Jadi kalian bisa memodifikasi sendiri arena tolakan seperti ini anak-anak. Sedangkan lapangan atau tolakan, arena tolakan yang untuk peluru yang kita sudah tolak, nah, ini sektornya bersudut 45 derajat ya. Baik anak-anak, Pak Nur sebelum melakukan gerakan ortodok atau gaya melempar menyampingi arena tolakan atau sektor tolakan, Pak Nur menjelaskan dulu ya. Jadi ketika kalian melakukan rangkaian gerakan, kalian nanti harus mengikutinya dengan baik dan benar ya. Oh ya anak-anak, siapkan peralatan tulis kalian. Jadi nanti ketika materi-materi yang Pak Nur sampaikan, kalau kalian lupa, kalian bisa mencatatnya. Siap anak-anak ya peralatan tulis kalian? Oke ya. Yang pertama, ingat ini rangkaian gerakan ortodoks atau menyampingi sektor tolakan. Baik anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama, kita ambil peluru ya. Setelah itu tempelkan peluru itu berada di atas bahu dan tempelkan di leher seperti ini. Nah, perhatikan sudut sikunya ya, membentuk 90 derajat seperti ini. Setelah itu kaki kita dibuka ya anak-anak ya. Tangan yang sebelah kiri digunakan sebagai penyeimbang anak-anak dan tidak boleh diletakkan di samping kaki kiri seperti ini, tapi diangkat seperti ini. Setelah itu anak-anak, kaki kanan ditekuk seperti ini. Nah, titik berat badan dipusatkan di kaki sebelah kanan kita. Nah, ini ya, tangan kita yang sebelah kiri sebagai penyeimbang. Gerakannya melakukan satu langkah ke kiri, loncat satu langkah ke kiri, setelah itu diarahkan tolakan kita. Contoh seperti ini kakinya ya. Ya, lagi. Kalau kaki kita sudah siap seperti ini, nah, nanti diikuti perubahan posisi dari berat badan yang ada di kaki kanan, dipindahkan, diputar ke kaki sebelah kiri seperti ini berpindah ya. Oke, setelah ini Pak Nur akan melakukan rangkaian utuh. Silakan perhatikan ya anak-anak ya. Nah, itu tadi rangkaian gerakan yang Pak Nur lakukan dari gaya ortodok ya. Anak-anak perlu diperhatikan dari kaki kanan sebagai tumpuan ya, tangan kiri sebagai penyeimbang, lalu melakukan rangkaian gerakan, melakukan loncatan kecil satu langkah. Setelah itu
melakukan tolakan. Perhatikan ketika tolakan ya, sudut yang dilakukan tangan kita atau lengan kita membentuk sudut 45 derajat. Kenapa? Ketika kalian melakukan sudut di atas 45 derajat atau atas hampir 90 derajat seperti ini, hasilnya tidak akan efisien atau tidak akan jauh peluru yang kalian tolak nanti ya. Tapi ketika sudut tolakan 45 derajat pasti menghasilkan hasil tolakan yang jauh. Anak-anak, setelah ini ya Pak Nur juga akan menjelaskan kesalahan dalam melakukan tolakan ya. Yang pertama yaitu kaki ya. Kaki setelah melakukan tolakan tidak boleh menginjak anak-anak. Menginjak apa anak-anak? Menginjak garis batas sektor lingkaran seperti ini. Nah, perlu diperhatikan seperti ini ya. Kalau kaki seperti ini menginjak, diskualifikasi. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan tolakan, gerakan lanjutan atau gerakan berikutnya pasti kaki kalian yang sebelah kanan ada gerak lanjutan bisa melebihi batas lingkaran seperti ini. Nah, ini juga dikatakan diskualifikasi atau kesalahan dalam tolakan. Nah, yang ketiga, kesalahan dalam tolak peluru yaitu ya tolakan ya, menolak bukan melempar ya. Kalau tolak mendorong, tapi kalau melempar seperti ini ya, melambai seperti ini. Ini yang akan didiskualifikasi oleh para juri. Dan kesalahan yang keempat anak-anak yaitu hasil tolakan atau peluru yang setelah kita tolak tidak boleh melebihi batas garis sektor ya. Semakin jauh ya garis seperti ini, kalau keluar dari garis sektor yang 45 derajat akan didiskualifikasi. Baik anak-anak, nanti di segmen berikutnya Pak Nur akan menjelaskan tentang gaya orbrin atau gerakan tolak dari belakang atau membelakangi sektor tolakan. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Oke anak-anak, di segmen ketiga ini Pak Nur seperti yang disampaikan di segmen kedua tadi, Pak Nur akan menjelaskan gerakan gaya tolak, gaya orbrin ya, atau membelakangi sektor tolakan. Nah, sekedar mengulang sedikit anak, di segmen kedua tadi Pak Nur sudah menjelaskan gaya ortodok. Apa anak-anak? Ya, betul. Gerakan tolak dari samping, menyampingi sektor tolakan. Nah, sedangkan di segmen ketiga ini Pak Nur akan menjelaskan tentang gaya orbrin atau membelakangi sektor tolakan. Anak-anak, ya sebelum Pak Nur melakukan rangkaian gerakan atau gaya orbrin, jangan lupa siapkan peralatan tulis kalian untuk apa? Mencatat apa-apa yang Pak Nur sampaikan, step by step gerakan yang Pak Nur sampaikan bisa kalian catat ya, nanti agar kalian biar tidak lupa. Siap ya anak-anak ya? Pak Nur akan menjelaskan rangkaian gerakan tolakan gaya orbrin atau membelakangi sektor tolakan. Anak-anak ya, Pak Nur akan melakukan rangkaian gerakan orbrin ya, atau membelakangi sektor tolakan. Ya, yang pertama perhatikan ya, dan jangan lupa sudut siku tangan kita atau lengan kita yang sebelah kanan membentuk sudut 90 derajat anak-anak seperti ini ya. 1, step pertama. 2, badan kita sedikit menunduk ke bawah ya, perhatikan seperti ini. Setelah ini yang kedua, tahap ketiga, kaki sebelah kiri kita melangkahkan ke belakang ya. Nah seperti ini, dan tidak boleh sejajar dengan kaki sebelah kanan. Ingat, ketika seperti ini berat badan berada pada tumpuan kaki yang sebelah kanan. Ini
Ini ya, yang step ketiga. Perhatikan. Step keempat, melakukan loncatan dan putaran ke belakang seperti ini. Ya. Step kelima, putar badan kalian mengarah ke sektor tolakan. Ya. Ketika tahap kelima ini, pusat beban berat berpindah dari kaki kanan berpindah ke kaki kiri. Ya. Perputaran badan. Ya, perputaran badan. Nah, ingat berat badan berpindah di kaki sebelah. Dan step ke-6, melakukan tolakan. Diingat ya, sudut tolakan yaitu 45 derajat. Untuk apa anak-anak? Untuk bisa menghasilkan hasil tolakan yang jauh. Oke, Pak Nur Pak Nur akan melakukan rangkaian utuh. Silakan diperhatikan videonya ya. Anak-anak, itu tadi rangkaian yang sudah Pak Nur lakukan, yaitu gerakan tolakan obrin atau membelakangi sektor tolakan. Anak-anak, jangan lupa ya, dicatat juga. Pak Nur ingatkan, Pak Nur akan menyampaikan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemain atau atlet dalam perlombaan tolak peluru. Ya, kesalahan antara digerakan obrin sama ortodok tidak jauh beda, hampir sama. Ada yang ingat? Ya, betul. Yang pertama, kesalahan pertama yaitu kaki pemain atau atlet ya menginjak garis lingkaran seperti ini. Ya, ini salah atau bisa didiskualifikasi. Pertama. Yang kedua, setelah pemain melakukan Yang kedua, setelah atlet melakukan tolakan, ya, ada rangkaian gerakan tambahan kaki yang sampai kaki sebelah kanan keluar dari lingkaran seperti ini. Meskipun peluru sudah jatuh ke lapangan tolakan, tapi kaki kita atau kaki pemain menyentuh seperti ini bisa didiskualifikasi. Ya. Terus yang kesalahan ketiga yaitu berada pada tolakan, ya. Yang benar adalah melakukan tolakan, dorongan seperti ini, bukan melempar. Ya. Ingat ya, yang benar adalah tolakan, bukan melempar. Itu kesalahan ketiga. Terus kesalahan yang keempat, masih ada yang ingat? Ya, benar. Ya, kesalahan keempat adalah jatuhnya peluru keluar dari lapangan sektor tembakan atau sektor tolakan. Ya, ingat berapa sudut sektor tolakan anak-anak? Ada yang ingat? Ya, betul, 45 derajat. Jadi sektor tolakan atau sudut sektor tolakan yaitu 45 derajat anak-anak. Anak-anak, sekedar Pak Nur mengingatkan kembali ya, ketika kalian melakukan tolak peluru seperti ini, jangan sekali-sekali bercanda atau bergurau sama teman kalian, dan jangan pernah ada di depan kalian seperti ini ada orang atau anak teman yang lain bermain di depan kalian. Takutnya mengenai mereka akan bisa berbahaya. Lebih safety atau amannya kalian bisa memodifikasi ini ya dengan cara apa? Betul, membuat dari bola plastik yang diisi dengan adonan semen dan pasir, atau tidak dengan kain yang dikumpulkan dibentuk seperti bola. Setelah itu dikaitkan dengan kantong plastik. Baik anak-anak, terakhir Pak Nur akan memberi tugas. Tugasnya mudah anak-anak ya. Silakan kalian bikin foto kolase step dari gerakan rangkaian ortodok sama obrin.
step 1 sampai dengan step ke-6. Kalau kalian mencatatnya tadi, pasti kalian masih ingat. Oke anak-anak ya, jangan lupa kirim tugas kalian ke guru PJOK kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan bermain di luar terlalu sering, patuhi protokol kesehatan, jangan menggunakan masker ketika berolahraga. Ketika berolahraga diingat ya, pemanasan dulu. Jaga kesehatan, salam